Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part 2 perjalananku dari Makassar menuju ke Palu naik bis Katulistiwa Trans Sultan Class. Di video part 1 kemarin kita sudah membahas fasilitas yang ada di dalam bis ini. Dan di video part kedua ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Roti Maros menuju ke Palu. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part satunya silahkan ditonton dulu, dan jika sudah silahkan melanjutkan nonton video perjalanan dari Makassar menuju ke Palu naik bis Katulistiwa Trans Sultan Class ini. Selamat menonton. Oke, sekarang kita sudah tiba di Roti Maros. Ini Roti Maros Ataria. Ini bareng sama Sinar Muda yang merah ini ke Malili, dan juga ada Adiputra ke Morowali itu di depan. Jadi ciri khasnya bis di Sulawesi yang start dari Makassar itu dia pasti singgah ke Roti Maros ini. Tapi beda-beda sih, tiap bis tuh beda-beda. Kadang satu PO pun ada yang beda. Kayak ini Sinar Muda yang tronton merah ini di sini. Kalau yang hijau ke Sorowako itu dia berhentinya di rumah makan Roti Maros Bagia. Jadi beda-beda sih. Ya, kita mau ke toilet dulu ya, karena di semua bis di Sulawesi itu nggak ada toiletnya. Even semewah ini pun nggak ada toiletnya. Seperti itu. Jadi kita ke toilet dulu. Jadi salah satu yang bikin kangen ngebis di Sulawesi adalah ini nih. Ketika singgah di Roti Maros, terus juga ketika singgah di warung atau rumah makan. Itu nggak mandang PO, semuanya bareng-bareng. Transmisinya bermasalah, sudah dikerja. Kalau besok dia jalan, pasti Fairmont kita tiba sore. Fairmontnya berangkat besok. Oh, Fairmont. Iya, Fairmont. Kalau Mona Lisa berarti dia istirahat dulu. 2 malam. Oh, 2 malam. Ini apa? Baru berapa lama ini jalan ini? Baru belum 1 bulan. Belum 1 bulan. Iya. Jadi 2 unit aja dia unit itu. Avante itu. Iya, baru 2. Avante baru. Disusul sama bis yang kita naikin kemarin dari Sorowako menuju ke Makassar. Wah, itu emang kenceng sih bisnya. Dan sekarang disusul sama Borlindo BMJ 23 yang kemarin aku naikin dari Makassar ke Sorowako. Bisa hampir barengan gitu mereka lewat. Nah, ini sekarang kita sudah tiba di jembatan. Nah, ini jembatannya aku namain Jembatan Rumah Pink, karena kalau dari Makassar tuh kita langsung berhadapannya sama rumah pink tingkat 3 yang ada di depannya jembatan persis nih. Jadi aku namainnya Jembatan Rumah Pink. Nah, di depan kita ini kita sudah melihat gapura, itu perbatasan masuk ke kota Parepare. Dan sebentar lagi kita akan masuk wilayah kota Parepare. Ini nggak tahu ya, kita nanti bakal masuk ke dalam terminal Parepare atau enggak. Iya.
rame kan. Tanya penumpang saja. Ya, di sini. Oh, lain Berlin. Apa ini? Oh, di Ada diperiksa gak? bisa sih. Pemeriksaan lagi. Gimana? Ini paling kiri kayaknya. Belakang Borlindo. Oh, langsung kita ini. Satunya. Cek lampu ini. Kemarin aku naik ini cek lampu semua. Nah. Ini kita ada di dalam terminal Parepare. Ini terminal tipe A loh. Dan ini baru jadi. Oh, ini toiletnya. Sekarang jam 10:30 malam. Nah, jadi bis yang kita naikin ini sudah selesai pemeriksaan. Dan ternyata cepet banget pemeriksaannya. Ya, aku selesai dari toilet langsung siap berangkat lagi. Oke, ini kita akhirnya melanjutkan perjalanan. Kenapa lagi nih? Akhirnya melanjutkan perjalanan dari terminal Parepare setelah dicek kelengkapan surat-surat kendaraannya dan juga trayek dan lain-lainnya. Ini aku kembali untuk ngecas HP dan istirahat. Kita lanjut lagi besok pagi karena pagi nanti view-nya bakal keren banget. Enggak sih, nanti kita lanjut pas di Majene. Nanti di Majene itu kita sahur. Oke, sekarang aku istirahat dulu ya. Oke, sekarang kita sudah tiba di daerah namanya Majene. Majene itu kurang lebih 1,5 atau 2 jam lagi kita sampai ke Mamuju. Dan sekarang jam 2:07. Ini kita diberi kesempatan untuk makan sahur dulu. Dan di sini kita nggak sendirian, ada bis Mona Lisa juga di samping kita. Oke, sekarang kita masuk dalam untuk sahur dulu. Jadi ini makannya prasmanan ya, kita bisa ambil sendiri nasi dan lauknya. Jadi tadi kita makannya itu nasi, ayam goreng sama teh manis hangat. Itu harganya 35.000. 50 kembali 15. Dan ini kita lagi antri toilet. Toiletnya cuma 3. Itu yang satu rusak. Dan ini kita bentar lagi mau berangkat lagi karena kita udah berhenti sekitar 20 menitan. Dan di sini kita nggak cuma Katulistiwa Trans aja, tapi di sini juga ada Cahaya Boni. Cahaya Boni ini punyanya Kala Transport ya. Dia tujuannya ke Palu juga, tapi dia melayani kelas ekonomi. Oke, sekarang jam 2:38. Ini kita akhirnya diberangkatkan dari rumah makan tempat kita sahur tadi. Dan ini sudah kenyang. Aduh, ini enak banget sih. Kalau kita melanjutkan tidur kita dan besok pagi kita bangun dengan view yang bagus. Oke, istirahat dulu ya. Selamat pagi. Ini kita sudah mau sampai di wilayah Topoyo. Dan jalanannya ini kanan kiri tuh banyak tumbuhan ini ya, kelapa sawit. Ini ya, jujur aja jalanan di sini mirip banget sama lintas timurnya Sumatera. Tuh kanan kirinya sepanjang jalan tuh kelapa sawit semua. Mirip banget kayak di lintas timur Sumatera, beneran deh. Lepas dari Mamuju semalam itu di kanan kirinya itu kelapa sawit ya komoditasnya. Mungkin di sini salah satu penghasil minyak karena banyak banget kebun sawit di kanan kiri ini sepanjang jalan.
Dan yang lalu lalang itu banyak banget kendaraan truk tangki yang membawa minyak. Menurut Google Maps, perjalanan kita masih sekitar 7 sampai 8 jam lagi. Tapi perjalanan segini lama nggak berasa karena kita full rebahan. Sekarang jam 9:11. Ini kita sudah tiba di ibu kota Mamuju Tengah. Ini namanya Kota Topoyo. Di sini jam 9 pagi udah panas banget. Asli ini kursinya bikin mager ngapa-ngapain. Pengennya rebahan terus. Enak banget. Ini setelah kita melewati kota Topoyo tuh banyak banget jalanan yang sedang diperbaiki. Nah ini salah satunya di jembatan ini. Ada jalanan yang sedang diaspal ya. Jadi lewat kota Topoyo tadi emang jalannya agak lumayan banyak yang rusak teman-teman. Nah sekarang jam 1:30 siang ini kita tiba di kota Pasangkayu. Dan ini adalah perwakilan atau agennya Khatulistiwa Trans Pasangkayu. Nah, ketika sudah melewati kota Pasangkayu ini kita sudah nggak melihat kebun kelapa sawit lagi. Dan yang kita lihat ini adalah sawah dan juga tambak ikan. Wah, ini menyenangkan sih. Dan sekarang kita mau memasuki wilayah Donggala. Dan ini kita lagi nanjak-nanjak dan belok-belok ini jalannya nih. Wah, naik-naik ke atas bukit nih teman-teman. Tapi ya, jalanan di sini tuh udah mulai halus, nggak separah tadi sebelum Pasangkayu. Dan ini kita melewati jalanan yang cukup ekstrim. Ini namanya Tanjakan Ganti. Wah, di sini harus sabar banget sih. Stay di gigi 1. Dan setelah kita sampai di atas, lihat dong view-nya. Wow, view-nya langsung laut dong teman-teman. Wah, ini indah banget sih. Wah, langsung laut begitu view-nya.
Oke, sekarang jam 16:12. Ini kita akhirnya tiba juga di Terminal Tipo. Terminal Tipo ini adalah terminal di Palu ya. Dan di sini kalau ramenya itu pagi, jam 10 pagi. Di sini ada bisnya Ratulangi, tuh RK8 itu ke Makassar. Kayaknya baru berangkatnya besok. Dan disinilah Terminal Tipo tuh bagusnya, belakangnya langsung bukit gitu. Bukit atau gunung sih. Terus di situ ada perwakilannya Liman. Terus ada banyak travel agent gitu ya. Terus di sini ada Karisma Wahyu. Damri juga ada di sini. Ada Mega Mustika juga. Dan kalau Katulistiwa Trans dia di sebelah sini perwakilannya di balik bis ini. Perjalanan kita berarti 22 jam dari Makassar sampai ke Palu. Karena kemarin kita berangkatnya jam 6. Terus juga ada trouble sedikit di selang radiatornya. Jadi termasuk cepet sih, 22 jam, 21 jam lah perjalanannya. Dan ini aku turunnya nggak di sini. Turunnya nanti di perwakilannya di kota, di Jalan WR Supratman. Jadi nanti kita lanjut perjalanan lagi dari Terminal Tipo ke kota. Tapi ini masih banyak turunin barang-barang. Nah, ciri khasnya di Terminal Tipo Palu ini adalah ini, pasir. Karena di seberangnya Terminal Tipo itu adalah pantai. Wah, itu ada Mona Lisa baru datang. Wih. Besok kita berangkat ke Makassar lagi, pulang ke Makassar lagi naik bis ini. Oke, sekarang kita lanjut jalan ke perwakilan. Bye-bye Mona. Sampai ketemu besok. Nah, jadi di depan Terminal Tipo itu langsung laut. Dan ini kita menuju ke kota. Dari terminal tuh ke kota mungkin sekitar 15 menitan lah. Sekarang sudah jam 4:30. Ini udah banyak yang jual takjil nih. Akhirnya kita sampai juga di kota Palu, di perwakilannya bis Katulistiwa Trans. Ini di Jalan WR Supratman. Sekarang jam berapa nih? 16.36. Ya sekitar 22 jam setengah lah perjalanan kita dari Makassar menuju ke Palu. Oke teman-teman, so far ini mobilnya enak banget. Nggak ada suara gemlodak-gemlodak yang aneh-aneh dari dalam kabinnya. Paling ada sedikit suara tuh di atas sebelah sini nih. Nah, sebelah sini. Ini di atas tempatnya kru, di atas tempatnya kondektur itu ada suara gemlodak tapi sangat sedikit banget suaranya. Sampai semalam ditanya sama Mas Arif karoseri Meizam, karena ini bikinnya di karoseri Meizam, itu sambil ditanyain, "Mas, ada gemlodak di bagian mana?" katanya. Tak bilangin di bagian sini. Oh, katanya, "Oh ya udah kalau cuma di situ wajar," katanya. Jadi emang bis ini masih enak banget, luar biasa. Nggak ada suara gemlodak sama sekali. Di tempat penumpangnya ya, senyap banget. Dan overall mobilnya enak banget. Jadi kalau kalian mau mencoba naik bis sleeper, ini bisa naik punyanya Katulistiwa Trans dari Makassar ke Palu atau dari Palu ke Makassar. Harga tiketnya 400.000 saja. Kalian bisa rebahan seharian. Jadi buat tim rebahan, rekomen banget cobain bis ini. Oke, mungkin gitu aja perjalananku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin dari Makassar sampai ke Palu. Dan besok pagi aku akan kembali ke Makassar naik bis Katulistiwa Trans juga, tapi yang biasa, bukan yang sleeper ini. Masa 2 kali naik ini PP, rebahan terus. Gitu aja teman-teman video kita kali ini. Dan sekarang aku mau istirahat dulu.
Aku udah pesan hotel di deket sini ya, Hotel Santika. Mungkin nanti bisa naik Maxim atau ada ojek gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin. Jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan update dari channelnya Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.